kita membedah dari Serat Jayabaya bagaimana kekalauan Ottoman Turki itu menyerang Majapahit itu 3 kali. Secara logika saja, kalau waktu itu tidak terjadi peperangan, tentunya orang-orang yang masih setia ke Majapahit, ya, mereka masih setia dengan ini kalau menurut saya murni politik nih awalnya ya. Pada waktu itu tidak sepenuhnya bicara agama pada waktu itu, karena yang mereka serang pimpinan sebuah kerajaan, dan yang beragama Dayoh itu rata-rata pimpinan kerajaan. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita bahwasanya MK mengabulkan tuntutan saudara-saudara kita yang meyakini ajaran leluhur Nusantara. MK mengabulkan bahwasanya diperbolehkannya mencantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agama. Tetapi berita terakhir, ada sekelompok orang juga mencoba menggugat kembali supaya kolom agama ini dihapuskan dari semua data-data kependudukan, karena itu sesuai dengan Pancasila. Karena sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila. Dari 5 Pancasila tadi, dari 5 sila tadi itu tidak ada satupun yang mengamanatkan agama. Sehingga keputusan adanya peraturan pemerintah bahwasanya seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah, ini bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Kalau yang sudah didok oleh MK adalah diperbolehkan, diizinkannya mencantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kolom agama. Walaupun ini ditentang oleh MUI. MUI menganggap ini katanya adalah sesat. Ini adalah misalnya tidak benar gitu lah. Tidak tahu bahasanya MUI yang bagaimana. Sehingga MUI menghimbau supaya mereka kembali ke jalan yang lurus katanya. Kembali ke memeluk agama. Ya. Karena memang kalau kita lihat data yang ada, cukup termasuk kemarin yang viral itu kan Kabupaten Blitar itu, karena serentak sekian ratus warga Blitar, warga Kabupaten Blitar itu beralih di kolom agamanya dicantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan mereka rata-rata sebelumnya di KTP tercantum agama Islam. Sehingga barangkali itulah MUI yang bereaksi, menganggap orang yang beralih agama di kolom KTP tadi, kolom agama di KTP tadi ini sudah tidak benar, sehingga diharapkan kembali. Nah, dan MUI tidak sepakat dengan keputusan MK ini. Ini yang sudah pasti ya secara hukum.
positif di Indonesia. Bahwasanya setiap warga negara Indonesia diizinkan untuk mengganti agama di dalam kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terus saat ini ada gelombang baru menggugat di MK supaya kolom agama dihapus dari semua data kependudukan. Jadi nggak cuma KTP. Karena saat ini setiap berkas terkait dengan data kependudukan itu selalu ada kolom agama. Entah itu di KTP, di KK, atau bahkan kadang-kadang kita mau melamar kerja itu ada kolom agama. Atau bahkan kita nggak ada kegiatan-kegiatan di lembaga pemerintahan itu selalu ada kolom agama. Sehingga gerakan baru ini ingin memurnikan Pancasila. Karena di dalam 5 sila dari Pancasila itu tidak ada satupun yang mengamalkan untuk beragama. Tidak ada satu sila pun yang bicara agama. Sehingga ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan peraturan pemerintah yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Dan kebetulan semua agama yang diakui oleh pemerintah adalah agama Dayo. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Karena itu kita saat ini akan mencoba mengkaji. Kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita akan mencoba mengkaji tentang fenomena ini. Sehingga fenomena ini merupakan adanya pemaksaan beragama di Indonesia. Pemaksaan beragama di Indonesia berjalan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Pada sisi lain, mereka selalu oknum-oknum selalu mengatakan di Indonesia ini ada kebebasan memeluk agama. Mereka berteriak-teriak, negara Indonesia, bangsa Indonesia itu menjadi contoh internasional kalau bicara agama. Nah, salah satunya waktu itu termasuk tokoh nasional kita pernah menjadi pejabat negara. Ini berteriak, di Indonesia ada kebebasan memeluk agama. Di Indonesia pantas dan layak untuk menjadi contoh internasional ketika bicara toleransi beragama. Padahal fakta di lapangan ada pemaksaan beragama di Indonesia berjalan secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kita akan kaji fakta yang ini. Mudah-mudahan dengan kita kaji ini, bagi yang tidak suka, silahkan untuk memberikan argumentasinya. Bagi yang ada ide lain, silahkan sampaikan di kolom komentar. Seperti beberapa waktu yang lalu, ketika saya ngobrol secara tidak langsung ini, ada seseorang yang entah itu partisipan atau pengurus Partai Merah, nggak perlu saya sebutkan nama partainya. Dia mengatakan, lu ada Pak di Pancasila itu mengamanatkan supaya kita ini beragama. Terus saya tanya, sila berapa? Dia menjawab, sila pertama. Saya bilang, coba baca sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nggak ada satupun sila yang bicara agama. Seperti halnya
beberapa waktu yang lalu sering bahkan cukup viral ya kata-katanya Rocky Gerung ya, Pak Rocky Gerung mengatakan di Indonesia ini berdasarkan Pancasila sila pertama, orang tidak beragama nggak masalah, yang penting berketuhanan. Dan masih tetap menurut Pak Rocky Gerung, orang Indonesia tidak beragama dan tidak bertuhan tidak apa-apa berdasarkan sila kedua. Yang penting berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menurut Pak Rocky Gerung itu warga negara Indonesia itu ateis boleh, tidak bertuhan kata dengan sila kedua. Tapi kalau menurut kami ya dalam kajian kami, Pancasila itu kan satu kesatuan dari 5 sila. Tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Tidak boleh hanya sekedar sila kedua tanpa dilengkapi sila yang lain. Sehingga menurut kajian kita di Indonesia ini tetap kita ini harus berketuhanan. Kalau beragama memang tidak ada dari 5 sila tadi. Sekaligus kita juga harus menjelaskan bahwasanya ateis itu lawannya teis. Ateis itu tidak bertuhan, teis itu mempercayai adanya Tuhan. Karena selama ini bangsa kita pun juga dibentur-benturkan, dibodohi, seolah-olah teis, orang yang beragama, ini lawannya adalah komunis. Padahal komunis ini adalah sistem ekonomi. Komunis lawannya seharusnya apa? Kapitalis. Karena kalau sistem kapitalis ini yang penting seseorang itu punya capital, punya modal. Tapi kalau komunis, sesuatu itu dikerjakan bersama. Dikerjakan bersama, dinikmati bersama. Kita akan bahas adanya pemaksaan beragama di Indonesia berjalan secara TSM. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan buka dengan tembang oleh Bu Nani Martiati. Pemirsa, silakan siapkan ide Anda terkait dengan tema kita saat ini. Silakan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Lamang kyakar ya tetenger neki ingkang prapta aning Jawa maujud ngarak yate kinanti anak putu wujud bekasaan yang demit sun sebarka roh kang nyata komo kang satu merono marang makrifat kami budi nenggih Islam kang sejati agemanya sang sukma bepastining nusa tekan janji
warsa kepitung jaman Islami nusa bali marang ingsun Jawi budi madhep nyawiji sapa kang mahana yakti nampi bendu sun ayakan putu ning wang dadya tandha praptaning don dedemit gegilom yang lara dawa weka jaman tundon demit hawa angendirno ngelmunira nadya anglawan demite sira yakti kinuyu dening pradamit putu mami ayohanantang yuda ananjak nongelmu miang srana marupa rupa kabeh iku tanpa sah ing awak demit balik anyabet sira Rahayu Sagung Dumadi. Terima kasih Bu Nanik Mardiati. Nah, para pemirsa, barangkali tadi udah mulai lihat para pemirsa itu bagaimana jaket yang saya pakai ini. Wah, ini jaket yang saya pakai ini sama yang dipakai oleh Pak Sugiono ini jaketnya. Nah, ini pemberian dari Bu Stefani Magelang. Kemarin 3, saya, Pak Sugiono sama Mas Puji Waluyo, admin kita ya. Kita dikasih seragam. Ini sayangnya cuma 3. Ini yang sebelah kiri ini Mas Anton sama Mas Hadi belum terima ini jaketnya. Ini mudah-mudahan Bu Stefani masih punya stok ini untuk Mas Hadi sama Mas Anton ini biar seragam. Terus perempuannya bagaimana? Nah, ini Bu Nani tanya juga ini yang perempuannya dikasih seragam apa ini. Nah, ini mudah-mudahan nih. Biasanya Bu Stefani selalu aktif kok menyimak channel kita. Dan juga kita sampaikan bagi para pemirsa yang peduli terhadap perjuangan kita, terus kebetulan punya usaha, ini bisa bentuk usahanya tadi itu entah umpamanya travel apa atau umpamanya toko apa atau usahanya
terkait apa lah itu dibuat seragam seperti kita, terus minimal ya 6 lah atau 10 gitu. Nah kita pakai di sini sehingga secara tidak langsung menjadi mengiklankan usaha yang para pemirsa punya. Nah, sehingga dalam satu sisi yang ngasih seragam ke teman-teman ya, kan perjuangan. Yang kedua juga membantu marketing ya, mengenalkan apa yang para pemirsa punya usaha tadi, sehingga simbiosis mutualisme gitu loh. Atau seragamnya diserahkan ke kita yang membuat, para pemirsa cukup dengan sekian rupiah. Nah, ini juga bisa ya. Karena yang selama ini ikut kan cuman ini aja ya. Tapi sekali itu juga ada Mas Doni, perempuannya ada Bu Nani, ada Bu Wati ya. Nah ini sehingga nanti coba ini simbiosis mutualisme. Kita tunggu para pemirsa untuk menghubungi kita di nomor admin ya, yang tertera di bawah video yang setiap diupload oleh admin, oleh Mas Puji ya. Nah para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Adanya pemaksaan beragama di Indonesia yang berjalan TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Seperti yang saya prolog di depan tadi, ini supaya lebih gayang ini, supaya ada kondo takon. Siapa dulu ini yang mau kondo takon ini? Nah, mic-nya di depannya Bu Nani. Rahayu. Sehubungan dengan adanya kedatangan agama Dayoh, itu awalnya kan mereka itu tujuannya berdagang. Nah karena perdagangan itu diterima dan mungkin ada embel-embelnya, tidak sekedar berdagang ternyata. Dan mungkin sambil seperti sales gitu, gimana caranya mempromosikan. Nah, itu akhirnya mereka mendapat angin, mendapat tempat, mendapat kesempatan, dan yang disasar itu orang awam yang tidak tahu maksudnya. Dan pihak-pihak terkait pun sepertinya mengadakan satu pembiaran. Jadi akhirnya itu lama-kelamaan mereka membias dan mungkin merencanakan sesuatu, akhirnya timbul adanya TSM itu tadi. Nah dengan TSM itulah yang nanti akhirnya terus berkembang sampai sekarang ini. Itu saja dulu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono. Lalu Rahayu. Nah. Memang kita itu disajikan yang pahit ya kan? Bangsa kita, tapi bangsa kita tidak terasa. Dari segi pemerintah juga mendukung dan dulu masa penjajahan kan gitu. Sudah kondisi carut marut, kita itu butuh makan sulit. Akhirnya dari ajaran Dayoh datang, merasa sukses, dinaungi dengan pemerintah. Nah akhirnya ibarat ngemut gula krasa legi mau nglepeh kan gitu. Jadi akhirnya ya dilema dari kita sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Jadi kita mau menghilangkan noda atau menghilangkan ajaran Dayoh itu ya terlalu sulit. Maksudnya rakyat sendiri atau masyarakat kita sendiri ini sudah terlalu stadium 4. Gitu. Seperti ibaratnya kanker sudah stadium 4 ya. Stadium 4. Jadi nggak bisa. Jadi jangan harap harus ada amputasi berarti ya. Ya harus amputasi apapun. Ya tapi pemerintah sendiri siap enggak? Kan gitu. Soalnya di situ ya memang gemuk lah. Di ajaran tuh memang gemuk. Siapa sih? Saya sendiri seandainya masuk di ranah gitu mungkin ya nggak mau.
lepas. Soalnya ini menyangkut pribadi. Yeah. Tapi hati nurani itu ya pengkhianat. Yeah. Kan gitu. Yeah. Oke, makasih gitu. Makasih Pak Giono Gunani ya. Kalau kita belajar sejarah, sebenarnya ajaran Dayo itu dibawa ke sini tidak dengan berdagang. Kalau kita mau belajar sejarah, memang selama ini kita ditipu, digiring mindset di dunia pendidikan kita bahwasanya agama Dayo itu datang dengan damai, dengan berdagang, untuk memoles seolah-olah agama tadi luar biasa baiknya gitu loh. Tapi kalau kita bicara sejarah, belajar sejarah dan didukung dengan berbagai literasi, dulu ya, pada zaman dulu sekitar abad ke 13-14 ya. Ini ada dua kekuatan besar di dunia, yaitu setelah kejatuhan imperium besar yaitu Mongol, dan waktu itu Timur Tengah ya, Jazirah Arab, bahkan Eropa itu hancur oleh kekuatan Mongol. Nah, walaupun oleh umat agama yang yang ada di Arab pada waktu itu, sejarah dunia ini seperti ingin dipoles seolah-olah tidak ada. Bahkan ketika saya pernah diskusi dengan tokoh-tokoh agama di sini, mereka menolak. Ya, kalau saya katakan Jazirah Arab itu hancur lebur oleh Mongol, mereka tidak mau menerima itu. Padahal ini fakta sejarah. Itu sejarah, itu fakta sejarah. Mereka nggak mau menerima gitu loh. Kalau bangsa yang mereka puja-puja, yaitu Arab, itu pernah hancur oleh Mongol, itu mereka nggak nerima. Karena itulah sejarah tadi disembunyikan ke generasi muda kita. Kalau dulu bangsa Arab pernah hancur oleh Mongol. Setelah Mongol ini tenggelam, ya, hancur, barulah munculnya kekhalifahan Ottoman Turki. Dan lagi-lagi dunia Arab itu juga hancur. Jadi kalau kita lihat fakta sejarah, bangsa Arab yang diagung-agungkan, dipuja-puja oleh bangsa Indonesia, ini bukanlah bangsa yang hebat. Mereka bangsa yang misalnya bangsa yang tidak prestasinya itu nggak bisa dibanggakan gitu loh. Ya. Bahkan kemarin ya di dunia modern pun tercatat bagaimana ketika waktu itu Arab Saudi ya bermusuhan dengan Yaman. Arab Saudi ini menyewa pilot-pilot Israel untuk menggempur Yaman. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Sehingga banyak bertebaran di media sosial. Ketika terjadi perang antara Arab Saudi dan Yaman, siapa yang menang? Padahal pilot-pilot Arab Saudi ini kan sebagian dari nyewa pilotnya Israel, pesawat terbangnya nyewa Israel, tapi juga ada pilot-pilot yang bangsa Arab Saudi sendiri. Ketika dia mau ngebom Yaman, ini juga melakukan ibadah, juga menyebut berdoa kepada Tuhan yang sama dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman untuk meminta keselamatan ini juga melakukan ibadah yang sama dan menyebut Tuhan yang sama. Siapa yang menang? Ya. Mereka beribadah yang sama, menyebut Tuhan yang sama, meminta tolong pada Tuhan yang sama. Siapa yang menang? Ya, walaupun akhirnya perang ini dihentikan oleh kalau nggak salah oleh dunia internasional, dirukun gitu. Tapi kalau menurut saya, ya siapa yang menang?
Yang menang ya Israel. Kenapa? Karena dapat sewa pesawat terbang, dapat pilotnya gitu. Nah, ini kan. Nah. Kembali ke fakta sejarah yang saya sampaikan tadi. Dunia Arab, ya, terutama Arab Saudi, tetap terpuruk. Ya. Mereka seolah-olah berkuasa di Indonesia, orang-orang Arab Saudi. Tapi faktanya dalam sejarah, mereka pun dikuasai dan dijajah oleh Turki. Antara bangsa Turki dan Arab Saudi itu beda. Beda suku bangsa. Tapi bagi kita bangsa Indonesia seolah-olah ya Turki itu ya Arab gitu loh. Iran ya Arab gitu loh. Padahal ini berbeda. Kalau mereka dikatakan bangsa Timur Tengah, iya, tapi suku bangsanya berbeda. Sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, mereka dikuasai oleh Kekhalifahan Ottoman Turki. Dan bangsa Turki itu berbeda dengan bangsa Arab Saudi gitu loh. Nah, ketika kehancuran Mongol, Kekhalifahan Ottoman Turki muncul, di Nusantara muncullah Kerajaan Majapahit. Karena salah satu penyebab Mongol hancur itu karena bangsa kita, Nusantara. Pada waktu kerajaan Singosari, Mongol juga dikalahkan oleh Singosari. Bahkan ketika Mongol mau menyerbu Vietnam, dihancurkan oleh Angkatan Laut Singosari di bawah pimpinan Mahesa Anabrang. Pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit, Mongol juga dihancurkan ketika mau menyerang Vietnam. Di bawah siapa? Panglima Empu Nala. Sehingga bangsa Vietnam itu merasa berutang budi dengan bangsa Nusantara, khususnya Jawa. Nah, ketika ada dua kekuatan kelompok besar di dunia, ini kan akhirnya mereka kan saling berstrategi bagaimana bisa mengalahkan lawannya. Karena di dunia tidak boleh ada dua imperium, dua kekuatan besar. Seperti halnya ketika ada dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Akhirnya dengan berbagai strategi, Amerika Serikat mampu mengalahkan dan menghancurkan Uni Soviet. Akhirnya Uni Soviet itu hancur menjadi bangsa kecil-kecil terpecah belah. Ya. Dari sekian bangsa yang carut marang pecah tadi, hanya Rusia yang sampai saat ini tetap kuat berhadapan dengan Amerika Serikat. Dan saat ini Amerika Serikat berhadapan dengan Cina, Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Nah, karena pada waktu itu Kekhalifahan Ottoman Turki tidak ingin ada imperium lain, akhirnya mereka menyerang Majapahit. Di dalam catatan ini 3 kali Kekhalifahan Ottoman Turki itu menyerang Majapahit 3 kali dan selalu kalah. Akhirnya mereka mengirimkan telik sandi atau mengirimkan intelijen. Nah, intelijen inilah yang saat ini bangsa kita mengenalnya dengan Wali Songo tadi. Nah, dari intelijen tadi memang ada yang dengan cara berdagang, ya seperti ini Sunan Giri atau Raden Paku, ya, terus Maulana Malik Ibrahim, ya, itu dengan berdagang, ya. Ini adalah intelijen. Ini adalah misionaris gitu loh. Dan setiap ada misionaris pasti di belakangnya adalah kapitalis. Dan kapitalis bisa bisa
berupa sebuah komponen government atau pemerintahan. Karena mereka menyerang langsung selalu kalah, akhirnya mereka dengan sistem strategi intelijen. Sehingga akhirnya mereka mampu menghancurkan Majapahit dengan berbagai strategi. Walaupun di sisi lain Majapahit waktu itu juga ada perang saudara. Nah, selama ini sejarah kita dibiaskan seolah-olah hancurnya Majapahit karena perang saudara antara Majapahit Barat dengan Majapahit Timur, yaitu Blambangan yang merupakan putra Brawijaya dari istri Selir. Sementara Majapahit Barat putra Brawijaya ya, yang permaisuri tapi perempuan. Ketika Majapahit jatuh ya, ini pusat kekuasaannya berpindah. Yang pertama dari Trowulan pindah ke Daha. Daha kalah, akhirnya pindah ke Bali, ke Gelgel. Dan terakhir Majapahit itu berpusat di Mataram. Banyak putra-putra Majapahit berkumpul di Mataram, di NTB, di Pulau Lombok. Sampai akhirnya Demak waktu itu mengirimkan 10.000 pasukan di bawah pimpinan Sunan Prapen. Secara logika, kenapa Pulau Lombok yang sekecil itu kok sampai dikirimkan pasukan 10.000 di bawah Sunan Prapen? Karena waktu itu Lombok memiliki kekuatan yang cukup besar karena banyak putra-putra Majapahit ada di situ. Ini di video kita lain sudah kita bahas juga ini bersama dengan Pangeran Lalu Satria Wangsa, seorang pangeran keturunan dari Kedatuan Pejangge, Lombok. Mengenai penyerangan Ottoman Turki pernah kita bahas dengan salah satu dosen Universitas Jember. Kita membedah dari Serat Jayabaya bagaimana kekalahan Ottoman Turki itu menyerang Majapahit itu 3 kali. Secara logika saja, kalau waktu itu tidak terjadi peperangan, tentunya orang-orang yang masih setia ke Majapahit, ya, mereka masih setia dengan ini kalau menurut saya murni politik nih awalnya ya. Pada waktu itu tidak sepenuhnya bicara agama pada waktu itu, karena yang mereka serang pimpinan sebuah kerajaan, dan yang beragama Dayoh itu rata-rata pimpinan kerajaan. Nah, mereka yang masih setia dengan ajaran leluhur, masih setia dengan Majapahit, mereka lari ke pedalaman, lari di lereng Gunung Bromo, ya, lari ke Bali, lari ke Lombok, ya. Loh, kalau tidak terjadi peperangan kan nggak mungkin lari tuh. Kalau umpamanya benar-benar waktu itu penyebaran ajaran Dayoh itu dengan damai, dengan berdagang, nggak mungkin lari gitu loh. Mereka lari karena terancam keselamatannya, sehingga dia lari gitu loh. Ya. Dan kalau saya lihat ini yang beragama Dayoh itu cuman di permukaan, pimpinan-pimpinan kerajaan, sehingga yang dulunya bergelar Sang Prabu ketika beralih berideologi ajaran Dayoh menjadi Kasultanan Demak, sampai Kasultanan Demak, Kasultanan Pajang, terus
Mataram. Mataram Panembahan Senopati. Nah, saya lihat ini pun masih di permukaan. Masyarakat kita masih kuat dengan ajaran leluhur Nusantara. Sehingga pada waktu itu Sultan Agung ini mencoba mengakulturasikan antara ajaran Jawa dan ajaran Dayoh. Akhirnya muncullah sekarang istilahnya itu Islam Mataraman, akulturasi dari Sultan Agung, dan sekarang menjadi Islam Kejawen. Nah, mulai inilah akhirnya berjalan secara TSM, pemaksaan agama. Tetapi proses pemaksaan agama secara TSM ini mulai benar-benar sangat kental. Ini sejak munculnya peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 tahun 1870. Jadi menjelang Indonesia merdeka. Peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158 tadi berbunyi apa? Warga negara Hindia Belanda harus memeluk agama internasional. Ya. Itu pun masih belum berjalan dengan baik, walaupun secara TSM. Sehingga pada data statistik pemerintah Hindia Belanda tahun 1940, umat Islam di Indonesia cuman 20%. Benar-benar secara pemaksaan agama secara TSM itu setelah pemerintah Orde Baru menetapkan peraturan pemerintah, kalau nggak salah itu nomor 1 tahun 69. Waktu saya diskusi dengan teman-teman itu, tapi bagi para pemirsa yang paham, mohon kita diberi masukan. Itu peraturan pemerintah nomor berapa tahun berapa yang berbunyi begini: warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Inilah mulai pemaksaan agama, pemaksaan beragama di Indonesia secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan kepala desa itu ketika warganya itu mengurus KTP, secara tidak langsung, secara otomatis, di kolom agama sudah tertulis agama tertentu. Ya. Bahkan ada kasus cukup viral, ya. Seorang dokter yang mendapatkan tugas pemerintah praktek di suatu desa, padahal jelas-jelas agamanya itu non-muslim, tapi di situ menjadi beragama Islam. Sampai dokter tadi protes gitu loh. Ini sempat viral tuh di medsos beberapa tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau memang benar-benar pemerintah ini ingin mengembalikan kemurnian Pancasila, ya tentunya hapus kolom agama di dalam berbagai data kependudukan. Biarkan warga negara Indonesia ini benar-benar bebas memilih apa agamanya, apa keyakinannya. Dan itu cukup ranah pribadi, bukan diangkat ke publik. Karena diakui atau tidak, selama ini agama itu malah sumber masalah, sumber perpecahan. Sehingga tidak perlu kita angkat ke publik apapun agama kita, apapun agama warga negara tadi. Sehingga kita kenalan, ya kenalan baik. Namanya siapa? Nama saya, sebagai contoh namanya siapa Pak? Sugiono. Rumahnya mana? Pak Kisaji. Pekerjaannya apa? Polisi hutan. Ya.
Enggak perlu agamanya apa Pak. Nah, Pak Sugiono bilang agamanya A. Lah kebetulan beda dengan saya agamanya O. Lah timbul jarak. Dan itu terjadi di berbagai instansi-instansi pemerintahan, dan itu terjadi di berbagai perusahaan-perusahaan. Sehingga tidak lagi penilaian suatu staf karyawan atau pegawai itu tidak lagi objektif kadangkala. Sehingga orang yang memeluk agama minoritas itu kesulitan untuk memegang jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Bahkan kemarin ada tokoh agama yang menyerukan kepada semua kepala daerah yang beragama tertentu untuk tidak memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain. Katanya udah dosa, ini udah nanti masuk neraka. Padahal kepala daerah tadi, kalau kita bicara NKRI berdasarkan Pancasila, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ini tidak beragama. Sehingga saya sangat menyayangkan ketika beberapa waktu yang lalu wali kota Malang, terus saat ini Bupati Malang, ini mengajak stafnya untuk sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ini saya sangat menyayangkan. Kenapa? Karena Bupati Malang itu tidak beragama, wali kota Malang itu tidak beragama. Tapi yang saya sayangkan kemarin wali kota Malang yang dulu, Anton, ini sampai membuat SE, surat edaran wali kota, mengajak sholat berjamaah. Ini kan bertentangan dengan Pancasila. Kalau Anton pribadi mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah, silakan. Anton pribadi. Tapi kalau sampai muncul SE, surat edaran wali kota, ini kan pengkhianatan terhadap Pancasila. Karena wali kota Malang itu tidak beragama. Seperti halnya Bupati Malang mengajak sholat subuh keliling. Loh, Sanusi itu bisa beragama Islam, tapi Bupati Malang itu tidak beragama. Seharusnya kebijakan yang objektif. Ini yang dimaksud adanya pemaksaan beragama secara TSM. Apalagi akhirnya masyarakat kita pun ikut-ikutan. Kita punya anak ya baru lahir di rumah sakit, di bidan. Nah, anak tadi belum apa-apa, belum bisa berpikir, sudah kita paksa pada agama tertentu. Kalau memang benar-benar kita bicara kebebasan beragama, seharusnya apa? Anak yang baru lahir tadi itu nggak perlu kita kasih doa dengan agama tertentu, pakai bahasa Arab lagi yang kita nggak ngerti artinya. Seharusnya bagaimana? Biarkan anak-anak kita itu tumbuh berkembang secara dewasa. Setelah itu apa? Biarkan anak-anak tadi berpikir secara sehat. Dengan kemerdekaannya dia memilih keyakinan yang dia yakini, yang dia merasa cocok. Jadi saat ini pemaksaan beragama di Indonesia yang berjalan TSM ini malah dimotori oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan Pancasila. Setelah itu masyarakat pun ikut-ikutan melakukan pemaksaan terhadap anak-anaknya. Padahal anak kita itu bukan kita loh ya. Anak kita itu bukan kita. Anaknya Sutrimo itu bukan Sutrimo, gitu loh. Karena hal semacam itulah saat ini umat beragama yang merasa mayoritas seringkali bersikap arogan. Ada umat lain berdoa di rumahnya sendiri dibubarkan, dilarang, bahkan sempat dipukul. Itu kemarin kasus di Jawa Barat itu, sampai ada korban. Berdoa di rumah-rumah sendiri, berdoanya ke Tuhannya sendiri. Lah kok enggak boleh? Mau mendirikan rumah ibadah enggak boleh. Mendirikan rumah ibadah enggak boleh. Diancam, dirusak. Berdoa di rumahnya sendiri enggak boleh. Lah ini maunya apa gitu loh.
Kon aneh toh. Mendirikan rumah ibadah sendiri nggak boleh. Berdoa di rumahnya sendiri nggak boleh. Katanya ini rumah, ini bukan rumah ibadah. Ya. Wong di rumahnya sendiri berdoa kok nggak boleh. Sehingga kan kemarin banyak meme toh. Berdoa di rumah sendiri nggak boleh karena ini bukan rumah ibadah. Sekarang gini, Anda pun juga tidak boleh makan di rumah Anda. Karena rumah Anda bukan rumah makan gitu loh. Kan analoginya seperti itu tuh. Oh, enggak boleh, ini bukan rumah ibadah. Kamu tidak boleh beribadah di rumah kamu. Sama aja. Sekarang Anda pun juga tidak boleh makan karena rumah Anda bukan rumah makan. Jadi sumber kekacauan ini malah sebenarnya dari pemerintah malahan. Seharusnya bagaimana? Sudah hapus saja peraturan pemerintah tersebut. Warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Hapus peraturan tadi. Setelah itu, hapus kolom agama di semua data kependudukan. Karena ini yang menjadi biang kerok. Bangsa ini terpecah belah, terkotak-kotak. Kita utamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini yang harusnya yang terjadi gitu loh. Saat ini pemaksaan beragama di Indonesia benar-benar berjalan secara TSM. Padahal negara kita bukan negara agama. Negara kita negara Pancasila. Jadi untuk Bu Nani tadi, ya saya juga tidak menyalahkan Bu Nani bernarasi seperti itu karena beliau pensiunan guru yang tertera di mata pelajaran waktu itu seperti itu. Tapi ketika kita bicara sejarah ternyata tidak seperti itu. Ya. Dan awalnya memang murni adanya kepentingan politik. Sehingga nanti suatu saat akan kita buka bahasan dengan judul apa? Agama merupakan alat geopolitik untuk menguasai dan mematikan suatu bangsa. Dan barangkali channel para pemirsa menilai channel kita berbeda kok dengan channel yang lain memang karena kita lembaga kajian gitu loh. Kajian bagaimana bangsa ini harus kembali merdeka jiwa raga. Kita berjuang supaya bangsa ini tercerahkan dari mabuk agama yang selalu berbicara tai ayam rasa coklat gitu loh. Pokoknya apapun yang dari Arab itu mesti enak gitu loh. Walaupun itu kencing onta gitu loh. Bangsa harus disadarkan dari mabuk agama. Padahal agama adalah merupakan spiritual culture. Dan spiritual culture adalah merupakan suatu yang melekat, yang tidak terpisahkan dari perkembangan peradaban suatu bangsa. Dan hampir semua agama, semua spiritual culture adalah lokalisme. Kepercayaan lokal. Sehingga nama Tuhannya pun lokal, bahasa di kitab sucinya juga lokal, ibadahnya juga lokal, budaya lokal dari setempat. Dan leluhur kita pun juga memiliki spiritual culture tersendiri. Sehingga akhirnya karena kita mabuk dogma seperti yang dikatakan Pak Gino tadi, jadi sang dayah itu kadung merasa ngemut gulo legi terus tidak mau melepaskan gitu. Apalagi yang dijajah tadi malah bersuka cita. Jadi bangsa kita ini karena begitu mabuknya sampai-sampai apa dijajah lu merasa seneng. Sehingga berkali-kali saya sampaikan bangsa kita saat ini seperti gadis cantik nan molek yang diperkosa oleh orang yang berangasan, bercambang lebat. Tetapi sang gadis tadi bukannya meronta mempertahankan kehormatannya, malah mempersilahkan diri untuk diperkosa dan menikmati diperkosa gitu loh. Itulah gambaran bangsa kita. Nah sekarang coba sekarang yang sebelah kiri. Nah, para pemirsa silakan komentarkan di kolom komentar. Ini Mas Hadi harus bisa bertanya. Yang milih tema Mas Hadi nih tadi. Rahayu. Kalau mendengarkan cerita tadi memang seru. Yeah. Nah, memang kalau saya dengar dari cerita tadi, kalau diceritakan masa sekarang mungkin
kalau orang jualan produk itu malah nggak laku. Karena yang diceritakan kan kejelekannya, bukan kebaikannya. Nah, yang saya tanyakan sekarang, kalau agama itu dipaksakan, apakah bisa membuat anak bangsa ini cerdas? Rahayu. Rahayu, terima kasih Mas Adi. Mas Anton. Rahayu. Apakah semua agama daya itu bersifat memaksa? Dan kalau memang memaksa, mungkin ada setiap agama itu, apakah ada misionaris sendiri-sendiri? Mau penjelasannya, Roh? Terima kasih Mas Anton, Mas Adi. Kalau agama itu dipaksakan, apakah bangsa menjadi cerdas? Oh tidak, bangsa semakin bodoh gitu loh. Kenapa? Karena agama itu kan dogmatis, hanya berdasarkan iman dan dalil. Pokoknya kamu harus percaya. Sementara untuk cerdas ini butuh ilmu pengetahuan, butuh sains dan teknologi. Sementara ilmu pengetahuan bersikap apa? Kita harus bersikap kritis. Jadi agama ini bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan, sehingga untung-untungan anak-anak kita itu tidak gila gitu loh. Untung-untungan generasi muda Indonesia itu nggak gila, tapi cuman stres gitu loh. Kalau mau jujur, generasi muda Indonesia itu bisa dikatakan 85% itu stres. Tapi ingat, stres itu bukan gila loh ya. Stres berbeda dengan kresi. Kita masih bersyukurlah anak-anak kita tidak kresi, tidak gila, tapi stres. Kenapa? Karena dalam waktu yang sama, anak-anak kita itu dihadapkan sesuatu yang bertolak belakang. Contoh ya, bicara ilmu pengetahuan, manusia itu terdiri dari anatomi gini, ada sekian ribu sel, ada sekian juta probiotik. Nah ini kan, ini pengetahuan. Sehingga muncullah ilmu pengetahuan medis. Tapi ketika bicara agama tidak bisa. Agama mendogma manusia itu terbuat dari tanah gitu. Nah. Ini kan berbenturan gitu loh. Ketika ini dalam waktu yang sama, anak-anak kita ini kan dicekoi sesuatu yang berbenturan. Untung anak-anak kita tuh nggak gila gitu. Tapi saya lihat anak-anak kita tuh stres gitu loh. Karena ketika bicara agama, dia dipaksa untuk mempercayai sesuatu, pokoknya harus telan mentah. Tapi bicara ilmu pengetahuan, dia harus berpikir kritis. Jadi suatu bangsa yang dipaksa beragama, apakah cerdas? Enggak, tambah bodoh. Ya. Sehingga bangsa kita semakin terpuruk. Ya. Terus Mas Anton, apakah setiap agama itu selalu memaksakan diri? Kalau saya cermati dari sekian agama, ya, di dunia ini kan tercatat di Badan PBB itu kan ada 4.200 agama, ada 2.500 Tuhan. Kalau saya cermati agama-agama yang dari Timur Tengah, ya, ini lebih sering bersifat invasi. Dia sangat reaktif, dia sangat selalu bersikap invasi. Di dalam ajarannya selalu mengarahkan kamu harus menyebarkan ayat Tuhan walaupun satu ayat, kamu akan dapat pahala itu bahasa Jawa. Kamu akan mendapatkan perawan gitu, dapat imbalan gitu loh. Tapi kalau kamu nggak mau menyebarkan satu ayat pun, kamu nanti akan dapat diancam. Nah, karena ada iming-iming dan ancaman, mereka akhirnya berlomba-lomba untuk menyebarkan ayat-ayat Tuhan. Dan agama-agama yang bersifat seperti inilah yang akhirnya dipakai oleh para kapitalis. Kapitalis dalam bentuk usaha bisnis, bahkan yang berbentuk government, entah yang berbentuk corporate maupun yang berbentuk government. Agama-agama ini digunakan alat geopolitik untuk menguasai dan mematikan suatu bangsa.
Dan itu terjadi pada diri bangsa kita. Bangsa kita sekarang udah mati kok sekarang ini. Yang hidup tinggal berapa persen kok. Sekarang kita kok ketemu teman-teman kayak kemarin lah. Contoh aja saya dengan Mas Puji beserta ya istri kita lah pergi ke Borobudur. Kita ke Borobudur yang merupakan petilasan leluhur Nusantara. Kita cari wanita Indonesia saja nggak ketemu kok. Bangsa Indonesia sudah mati kok. Semua berciri khas budaya Arab kok. Bangsa kita hampir mati. Sehingga nanti akan kita bahas lebih detail itu. Agama merupakan alat geopolitik untuk menguasai dan mematikan suatu bangsa. Tetapi kalau agama-agama yang bersifat membumi, ya, ini tidak begitu ada gerakan invasi. Ya. Walaupun mereka juga ada keinginan untuk menyebarkan, tapi tidak keras untuk bersikap invasi. Apalagi kalau itu ajaran leluhur Nusantara. Ajaran Jawa merupakan ajaran kesadaran. Karena di dalam ajaran Jawa bersifat apa? Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada amang-amang atau ancaman. Tapi kalau ajaran Dayo, hampir semuanya saya lihat ada perintah, ada larangan, ada iming-iming, ada amang-amang. Walaupun itu katanya ajaran bumi. Lah kita kan pernah tahu diundang ke Blitar kemarin. Ternyata kan agama Dayo juga, tapi tidak dari Timur Tengah. Kita di sana sempat diiming-imingi kan waktu itu. Kunci surga. Diiming-iming kunci surga waktu itu. Nah, karena memang agama bisa merupakan alat geopolitik untuk menguasai dan mematikan suatu bangsa. Tergantung kita tuh mau sadar atau tidak gitu loh. Bangsa ini kalau mau jaya, bangkit, ya harus sadar. Harus bagaimana kita merdeka jiwa raga kita. Ya. Dan kita harus tahu betul agama itu merupakan bagian dari budaya. Agama itu merupakan spiritual culture. Dan spiritual culture merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari peradaban suatu bangsa. Dan semua spiritual culture dan semua agama ini merupakan lokalisme. Keyakinan lokal. Loh, kalau sama-sama lokalisme ngapain toh kita pinjem milik orang lain? Sampai kita sewa ribuan triliun kekayaan Nusantara ini kita setor upeti ke bangsa lain. Ke negara lain. Nih ada lagi yang disampaikan Pak Giono, Bu Nani. Nah, coba monggo Bu Nani. Mas Hadi harus ada pertanyaan lagi. Tadi yang milih tema harus punya. Nah, coba apa yang Mas Hadi ingin tahu soal tema itu? Silakan. Kalau saya pikir tadi ada kata-kata kolom agama itu dihapus, itu saya kok setuju sekali. Karena saya pikir agama itu apa yang kita siapa yang kita sembah itu sebenarnya rahasia saja menurut saya. Karena dengan adanya perbedaan agama, satu contoh dalam suatu rumah tangga beda agama, itu nanti anak-anaknya kayak jadi rebutan. Saya tahu sendiri teman saya, ada sampai adu mulut. Ini harus ikut bapaknya karena saya kepala keluarga. Anak-anak ikut saya, tidak bisa. Nanti saya bagaimana? Nanti kita akan terpisah dan anak-anaknya sudah didogma juga. Kamu nanti kalau tidak manut saya, kamu tidak akan ketemu saya nanti. Itu termasuk kasusnya Jamal Mirdad Jamal Diakandu kan itu. Anaknya 4 yang dibagi 2-2 itu. Nah itu terus lagi dalam masyarakat pun itu juga terjadi suatu seperti disudutkan gitu. Sampai-sampai agama berbeda itu
saatnya selamatan itu nggak diteri itu. Ya nggak diteri itu kan ya sudah membedakan. Ya padahal selamatan itu asli budaya kita. Budaya agama Dayak nggak punya itu tradisi selamatan itu. Itu nggak nggak diteri aslinya. Kasihan itu saya. Nggak dikasih. Padahal anaknya itu kecil-kecil. Disudutkan terus di dalam suatu lembaga pun ada yang berbeda agama. Pimpinannya agama O, stafnya agama A, kita udah. Iya, itu saja sudah ada sentimen. Kalaupun itu menurut itu pun unsur keterpaksaan. Ya, terus dalam suatu remaja pun juga begitu. Kadang masih kenal mesti tanya agamanya opo. Akhirnya karena tidak sama, walaupun itu sudah terjalin sama-sama suka, itu akhirnya juga timbul perpisahan yang akhirnya bisa memendam rasa dendam akhirnya. Gara-gara itu juga. Matur nuwun tadi hanya kondo. Terima kasih Bu Nani. Mas Hadi mau disampaikan? Enggak. Apa yang disampaikan Bu Nani itu kan terjadi di masyarakat kita. Tadi Bu Nani menceritakan salah satu teman, saudara. Teman, Di dunia entertain kita kan ini yang dikenal kan Jamal Mirdad dan Lydia Kandu. Banyak juga lainnya. Ya, mereka rukun sekian tahun, akhirnya juga pisah. Ya. Anaknya 4, 2 beragama ikut bapaknya, 2 beragama ikut ibunya, akhirnya pisah. Ya. Karena anak pun jadi korban dipaksa ikut agama bapaknya, dipaksa ikut agama ibunya. Kalau menurut saya itu tadi seharusnya memang kolom agama itu dihapus dari data kependudukan, nggak cuma KTP. Sehingga agama itu adalah ranah pribadi, kita nggak perlu bicara agama. Taruhlah suami istri agamanya beda, keyakinan beda, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak dan kewajiban dia sebagai seorang suami untuk sang laki-laki. Seorang yang perempuan juga harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Selesai. Ya. Untuk masyarakat, Anda mau nyembah pohon, mau Anda menyembah batu kotak, batu hitam, atau Anda mau nyembah sapi, atau mau nyembah patung, nggak ada masalah, itu urusan Anda pribadi. Tapi kalau Anda melanggar ketertiban keamanan, merugikan orang lain, itu beda lagi. Walaupun Anda beragama mayoritas, tapi kalau kerjaannya mencuri, tetap harus berurusan dengan polisi itu. Sehingga seharusnya itu tadi, agama itu ranah pribadi, keyakinan itu ranah pribadi. Anda mau nyembah pohon silakan, Anda mau menyembah batu kotak hitam silakan, Anda mau nyembah sapi silakan, Anda mau menyembah patung silakan. Itu urusan Anda pribadi. Negara nggak usah ikut campur. Karena saat ini pun ketika negara ikut campur, dalam hal ini pemerintah ikut campur, itu 1, sudah mengkhianati Pancasila. 2, sudah tidak lagi ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena saat ini ada agama tertentu yang rumah ibadahnya dibangun oleh pemerintah. Bahkan di semua tempat, entah itu perusahaan, instansi-instansi, itu rumah ibadahnya dibangun dengan uang negara tadi, uang bank, di perusahaan dibangun dengan uang perusahaan. Tapi agama yang lain tidak diberi fasilitas. Kita lihat kasus di Jawa Barat oleh KDM dihentikan 500 miliar per tahun. Belum di tempat lain. Terus juga di perumahan-perumahan. Undang-undangnya berbunyi developer ini harus menyediakan fasum. Fasum itu apa saja? Tempat olahraga, taman, gedung serbaguna,
Ini fasum. Tapi kalau rumah ibadah itu bukan fasum, tapi namanya faskom, fasilitas komunitas. Coba kita lihat itu di perumahan-perumahan itu, rata-rata yang dibangun rumah ibadah agama tertentu, dan itu bukan fasum. Sehingga kalau benar-benar ada ya kebebasan beragama di Indonesia, tidak ada pemaksaan secara TSM, itu tadi satu, negara harus mencabut peraturan pemerintah yang berbunyi setiap warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diwakili pemerintah. Negara tidak lagi ngurusi agama, kita kembali ke Pancasila yang murni. Kedua, di masyarakat pun juga tidak terjadi pemaksaan agama. Jangan sampai anak baru lahir di rumah sakit, di bidan, langsung dibopong, di telinganya didoai dengan bahasa tertentu, bahasa Arab. Yang berdoa juga, orang tuanya yang berdoa juga nggak ngerti artinya, si bayi pun juga nggak, apalagi nggak ngerti. Ini kan pemaksaan ini. Seharusnya bagaimana? Biarkan anak-anak kita bertumbuh, berkembang. Sampai sang anak tadi benar-benar sudah mampu berpikir secara dewasa. Biarkan dia memilih sendiri keyakinan yang dianggap cocok oleh dia. Karena keyakinan ini sebenarnya bukan mencari salah dan benar. Oh, agamamu salah, yang benar ini, bukan itu. Spiritual culture yang benar ini tidak mencari benar salah, tapi akan bicara tentang pantas dan tidak pantas, cocok dan tidak cocok. Nah, selama ini agama lebih cenderung berbicara apa? Salah dan benar, hak dan batil. Inilah yang munculnya berbagai permasalahan sosial. Sangat berbeda dengan ajaran leluhur kita. Tidak bicara salah dan benar. Karena kalau bicara salah dan benar akan muncul ego. Oh, kamu salah, saya yang benar. Agama kamu sesat, agama saya yang benar, gitu. Agama atau spiritual culture, terutama ajaran Jawa, akan bicara apa? Pantas dan tidak pantas, elok dan tidak elok. Jadi kayak Bu Nani sama Pak Giono kan suami istri, bisa beda keyakinan, nggak masalah. Bu Nani nyembah batu hitam, Pak Giono nyembah pohon, nggak masalah. Yang penting Bu Nani menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik dan menjadi seorang ibu yang baik. Pak Giono menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang baik dan sebagai bapak yang baik. Cukup. Nggak usah bicara keyakinan. Gitu. Ini ada lagi yang disampaikan. Sampun. Mas Hadi ada yang disampaikan. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita, kajian kita. Ada pemaksaan beragama di Indonesia secara TSM. Dan yang menjalankan adalah pemerintah yang menjalankan. Setelah itu masyarakat pun ikut-ikutan. Mari kita berpikir cerdas. Mari kita berpikir jernih. Negara Indonesia bukan negara agama. Negara kita berdasarkan Pancasila. Mari kita jalankan kemurnian Pancasila. Bangsa ini akan bangkit jaya kembali menjadi bangsa influencer, bukan bangsa follower, bukan bangsa budak, bukan bangsa jongos. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat untuk bangsa ini. Kita semua menjadi tercerahkan. Mari kita bangkit bersama untuk menjadi bangsa yang merdeka jiwa raga. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.